Ah, senang. Akhirnya kesampaian doa bareng. Iya, kayaknya kita terakhir kali jumpa kapan ya? YD Hmm, Manado ya? iya, kamu ikut Iya, juga di Manado? iya, kayaknya kita ketemu langsung tuh waktu YD Manado deh. Yang pas di ini, apa stadion. Ini Defile, ada dari mana? Ya. Ini pas ada Nando defile. dari mana? Oh, hai. Dia juga ikutan. Hmm. Tuh, kayaknya ada ponakanmu ya. Thanks, Tante. Thanks, Emang tuh udah suka mau gitu join. teman-temanku. Iya, sama-sama teman-teman. Terima kasih sudah mau doa bareng. Tadi kan kita ada ngebahas tentang Borneo Youth Day nih. Nah, boleh dong cerita-cerita persiapannya. Jadi gini, kan untuk Borneo Youth Day itu sebenarnya kan 2020 di tahun ini Ya. dan sebenarnya hari ini itu adalah hari penutupan Mhm. harusnya. Tapi karena adanya pandemi ini, maka Bapak Uskup dengan beberapa pastor Komkap akhirnya memutuskan untuk diundur. Nah, Mhm. diundurnya itu uh, info terakhir adalah di Januari. Cuman kan kita masih melihat kondisi nih bagaimana untuk perkembangan selanjutnya. Jadi belum tahu lagi sih pastinya nanti akan gimana. Cuman kalau untuk Oke. persiapannya sendiri sih Kak, sebenarnya kami tuan rumah itu kan tuan rumahnya adalah Samarinda kebetulan yang untuk perdana ini untuk pertama itu udah Mhm. siap. Jadi karena pandemi kan di akhir Februari itu, jadi itu memang benar-benar waktu itu persiapannya udah lumayan lah, udah Mhm. buka pendaftaran, udah ngubungin semua keuskupan se-Borneo, lalu untuk venue utamanya juga udah fix, rumah live-in itu udah sekitar 50% lah, keluarga-keluarga Mhm. udah siap. Lalu Iya. untuk paroki live-in kan kita ada 3 paroki nih di Samarinda Kota. Nah itu 3 parokinya juga udah oke. Jadi udah benar-benar udah dipersiapin. Cuman ya karena pandemi ini makanya ya teman-teman juga akhirnya harus harus sabar, harus benar-benar. Jadi kita panitia tuh akhirnya ya saling menguatkan lah karena maksudnya apa yang udah kita kerjain akhirnya ya harus tunda entah sampai kapan itu kita juga nggak tahu gitu sih kak. Oke. Mhm. Berarti dia memang tetap akan diadakan ya, cuma masih menunggu kondisi ini aja ya? Iya dia tetap akan diadakan cuman memang masih menunggu kondisi jadi untuk beberapa hal pun kita masih pending kayak untuk venue pun kita masih minta ke pemerintah untuk di pending dulu gitu-gitu karena memang memang kita sebenarnya udah persiapannya udah lumayan sih untuk keperluan peserta juga udah beberapa tuh udah kita udah punya. Nah, gitu. Jadi memang tinggal tunggu hari H yang pasnya aja nanti tinggal tunggu keputusan sih sebenarnya kapan memang fixnya akan terjadi gitu. Mhm. Ini ada salah satu admin nih, dia bilang si Epi, Wah, berarti tahun depan ya Kak, Budaya Day-nya. ya Berharapnya begitu semoga ya? semoga dia masih tetap di ini ya tahun depan sih akhirnya. Cuman belum tahu pastinya tanggal berapa dan bulan berapa tuh belum pasti. Mhm. Karena info terakhir sih di Januari, cuman kan kita masih harus melihat kondisi ini kan. Karena Ya. pun teman-teman panitia juga masih sulit untuk bergerak. Karena di Samarinda sendiri kan memang masih ada beberapa larangan-larangan dari pemerintah yang emang nggak boleh kita ini kan, nggak boleh kita ini. Jadi ya udah, akhirnya gitu. Kami pun akhirnya sekarang kalau rapat harus online-online gitu, jadi udah nggak yang ketemu. Gak apa-apa, semangat. Apa tertunda itu pasti ada apa ya? Ada hikmahnya ya, orang bilang ya, Iya, segala sesuatu itu banget. ada baik. Jadi kan persiapannya juga akhirnya lebih panjang. Jadi teman-teman pun akhirnya lebih matang untuk memikirkan apa yang harus dibuat. Karena kan Mhm. memang kami itu baru persiapan itu di Mei Mhm. 2019. Ya, di Mei 2019 itu yang tiba-tiba
sebenarnya udah lama sih diputuskan kalau akan di Samarinda, cuman dari Mei itu baru kami mulai bergerak ketika memang ada rapat rapat para ketua Komkep se-Kalimantan di Samarinda waktu itu. Jadi mulai dari Hmm, Mei baru kami bisa bergerak. hmm, oke. Tadi tadi kita langsung ngomongin kamu belum memperkenalkan diri nih. Oh iya bener, iya Kayak iya asik banget. bener. Kita udah jauh banget nih obrolannya. It's okay. It's okay. Hmm. Boleh dong memperkenalkan diri kamu, kegiatan kamu apa aja? Ah ya, teman-teman perkenalkan saya Teresia Indriani. Biasanya sih dipanggil Iin kalau di sini. Kebetulan kalau pekerjaan sehari-hari saya sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Samarinda. Kalau untuk kehidupan menggereja, kebetulan sejauh ini sih masih di Komisi Kepemudaan. Jadi memang akhirnya masih ngurusin kayak Borneo Youth Day, yang gitu-gitu akhirnya masih ya masih memang dipegang karena memang masih terlibat di dalamnya gitu. Itu sih Kak. Aku baru tahu itu guru. Oh ya, emang bener sih. Emang Ya, karena memang nggak nyambung Kak, nggak nyambung bener deh. Saya itu kuliahnya kesehatan masyarakat. Lalu oke. ketika wisuda tahun lalu itu karena kan pas baru habis wisuda itu mungkin baru seminggu 2 minggu ini ada buka lowongan guru dan kebetulan itu guru agama. Jadi kan karena memang waktu itu tuh sebenarnya iseng aja, iseng mungkin bisa kali. Jadi ya udah ngelamar, wawancara. Nah ternyata emang di sekolah saya sendiri itu lebih dilihat ke apa ya pengalaman bukan ke ijazah kita apa gitu enggak jadi kan memang karena basicnya saya mendampingi sekolah minggu di tempat saya nah jadi itulah alasannya kenapa akhirnya 1 tahun ini saya sudah bergelut di guru padahal emang nggak nyambung banget sama kuliahnya. Gak apa-apa. Panggilannya beda-beda kok. Iya kayak panggil itu beda-beda makanya kayak misalkan ada kadang kan teman-teman suka nanya kok jauh banget sih gitu kan dari kesehatan tiba-tiba ke pendidikan gitu. Tapi sebenarnya kita kan nggak tahu Tuhan udah nyiapin apa untuk kita. Dan waktu itu pun baru 1 minggu saya wisuda, belum ada surat apa-apa gitu. Jadi baru bener-bener baru ijazah yang diterima. Ternyata dari sekolah itu udah it's okay gitu loh Kak. Jadi ya udah akhirnya dijalanin belajar gimana jadi guru jadi bener-bener belajar dari nol yang bener-bener nggak tahu guru itu gimana terus administrasi guru tuh ternyata seperti apa nah gitu-gitu. Ini ada Kak Lisa juga loh dari Komkep KWI Jakarta. Nggak tahu kamu Ya ini kenal nggak? kenal, kenal Mbak Lisa tadi malam kan ya udah doa sama Mbak Lisa ya. Iya, tadi Hai malam. Mbak Lisa, aku udah pernah ketemu sama Mbak Lisa di Duta Youth Camp. Ah, oke. Nah, ini kan kita lagi ngebahas, pengen juga ngebahas nih pengalaman doa Rosario-nya ya, karena ini kan temanya doa Rosario nih. Boleh dong cerita pertama kali kamu berdoa Rosario kalau masih ingat, terus kesan yang, apa momen yang berkesan yang mungkin dapat dibagikan ke teman-teman. Kalau untuk doa Rosario sendiri karena emang dari kecil itu kan saya udah tinggal di perumahan, di daerah perumahan dan memang di lingkungan kami itu doa rosarionya emang udah yang tiap tiap tahun itu pasti 2 kali rosario ketika di bulan Maria dan di bulan Rosario. Nah itu emang yang tiap malam kita keluar rumah lalu doa bareng di salah satu rumah gitu kan keliling. Nah jadi emang udah dari kecil uh, doa rosario itu memang udah dijalani gitu loh Kak. Terus kalau untuk pengalaman yang berkesan, saya pernah nih, ini pengalaman ini juga pernah ada deh kayaknya di sini yang sharing. Saya tuh juga pernah waktu itu ikut IED Sanggau tahun 2012. Yap. Ah, Kami ya, tuan rumah. ya benar kan tuan rumah. Jadi kan kebetulan waktu itu tuh saya tuh dapatnya live innya di Rawak.
Ya ampun, dirawat. itu kan parokiku. Iya bener banget, kayaknya udah Ya kenal ampun, kakak tuh dari situ. Teres, kita pertama kali ketemunya di parokiku. Oh iya Aku baru bener deh ingat, kayak. Kak. Oh iya bener berarti kak. Bener. Nah itu, nah jadi kan pernah tuh kak satu malam, pernah kan waktu itu kan ada doa rosario tuh, itu Mhm, kan pas bulan Oktober ya kan. Nah terus kan kita doa mhm, rosario keliling. Nah terus itu kami tuh pernah waktu itu dibawa doa rosario di rumah umat ceritanya. Jadi pergilah mhm, kami ini, kan waktu itu kami di rombongan kami kan hanya sekitar 20-an orang. Jadi kami dibagi 3 atau 4 kelompok gitu kan. Nah, kebetulan yang mhm. kelompok saya itu dapat di salah satu rumah warga nggak begitu jauh lah dari gereja, masih bisa pakai motor. Jadi kami pergi doa rosario. Ini 5 peristiwa nih Kak. Doa rosario 5 peristiwa. Terus tiba-tiba diundang lagi ke rumah tetangganya. Nah, itu waktu itu kan dipikir kan mereka tuh bilangnya mau pemberkatan rumah. Pergilah kami ke sebelah kan. Padahal ini bersebelahan. Lalu di rumah kedua ini kami rosario ulang 5 peristiwa dengan orang yang sama di rumah pertama. Oh gitu. Dan orangnya tuh sama, sama Kak. Jadi uh, waktu itu kami nggak sampai 20-an orang lah, Pak. Belasan orang gitu aja. Dan di rumah kedua itu pun sama, belasan orang. Jadi kami tuh yang bener-bener ya ampun ini kita doa malam ini 10 peristiwa dong. Jadi, dengan jumlah yang hanya belasan orang. Jadi itu Ya. bener-bener berkesan banget. Dan yang waktu IED itu akhirnya tahu oh ternyata masih banyak umat Katolik itu yang benar-benar merindukan suasana doa kayak gitu, yang doa bareng. Mhm. Ya itu dari pengalaman-pengalaman gitu sih Kak sebenarnya yang akhirnya tuh kayak kayak tersentuh gitu. Nah, oh ternyata tuh begini gitu. Ya dari Sanggau saya banyak belajar tentang hal-hal yang tentang doa. Baru kan waktu itu juga uh, setelah dari Rawak saya tuh dibawa ke salah satu stasi. Saya lupa namanya apa, tapi di stasi itu tanpa sinyal dan perjalanannya lumayan, medannya tuh lumayan, ya medan Kalimantan gitulah Kak. Yang memang Mhm. benar-benar cuma pakai sepeda motor, lalu jalan setapak gitu-gitu yang lewatin sungai. Terus habis itu uh, di stasi itu ternyata sama sekali yang umatnya itu untuk doa doa mingguan itu mereka benar-benar mandiri. Jadi nggak ada Mhm. kunjungan romo gitu-gitu tuh nggak ada. Itu kayak setahun sekali. Lalu yang mereka akhirnya waktu itu antusias banget. 3 hari saya di sana, itu 3 hari juga sekolah itu libur. Oh Jadi wow. setiap malam kami doa rosario bareng, terus pergi ke gereja, diajarin anak-anak kecilnya tuh diajarin nyanyi, diajarin doa Bapa Kami, doa Salam Maria, akhirnya tuh sampai saya berikan rosario saya karena ternyata mereka tuh belum banyak yang punya rosario gitu-gitu. Jadi memang benar-benar akhirnya ya pengalaman-pengalaman begitulah kita belajar gimana sih ternyata masih banyak di luar sana yang kita pikir keadaannya itu sama dengan kita, ternyata enggak gitu. Itu sih Kak. Jadi dari tempatnya Kakak tuh banyak belajar. Keren, Iya. keren. Aku kan aku tuh kan karena maksudnya tempat tugasnya beda ya. Jadi aku sebenarnya kalau di parokiku sendiri itu aku jarang terlibat. Jadi aku malah lebih banyak aktifnya itu di keuskupan Sintangnya. Jadi bukan di keuskupan Gau gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa sih menurut aku dimanapun kita berkarya kan, yang Ya, penting pekerjaannya semuanya sama aja menurut aku sih begitu. ya sama-sama pelayanan kan dan sama-sama tujuannya untuk Tuhan. Jadi pasti akan banyak banget berkahnya di balik itu semua. Kan kamu sekarang jadi pembina ini ya, pembina sekolah minggu ya? Iya sih Kak, kebetulan karena kan sebenarnya tuh semuanya tuh karena kebetulan Kak. Jadi kan emang Gak ada yang karena iya sih. Sebenarnya gak ada yang kebetulan memang benar-benar gak ada yang kebetulan. Jadi kalau cerita saya bisa ikut pendampingan sekolah minggu itu kan ceritanya kan waktu uh, Jambore Nasional.
2000 berapa ya? 2018 kah? Sekami yang di Pontianak. Oh iya, tahu. Nah, itu kan Itu aku juga nggak. kebetulan. Ya, itu kebetulan saya ikut tuh, Kak. Nah, jadi kan Dirdios KKI kami waktu itu minta tolong untuk dibantuin akomodasi, transportasi selama ke sana. Nah, jadi karena memang punya pengalaman waktu ngurusin teman-teman berangkat IED Manado, nah akhirnya udah diterimalah tawaran itu. Ya udah suster saya bantu teman-teman di keuskupan karena kan waktu itu lumayan kan bawa anak-anak SMP gitu kan, jadi suster itu bener-bener yang ya harus dibantu lah gitu, nggak bisa kan kalau suster pergi sendiri. Jadi ya udah waktu itu Ya. saya ikut. Nah, dari situlah sudah akhirnya tergerak untuk ya udahlah, jadi tuh udah dibujuk-bujukin sama suster, ini yakin nggak mau ini apa nggak mau terlibat di sekami, kan udah pergi jauh-jauh nih ceritanya. Jadi ya udah, Mhm. jadi yang dari Pontianak itu akhirnya ya sampai sekarang ngurusin sekami. Tapi sekami di tempatku aja sih, Kak. Mhm. Ya Ada karena kan nggak memang pengalaman 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 apa? apa ya? Pengalaman menjadi pembina, apalagi anak-anak ya, kan pasti banyak tuh pengalaman serunya. Boleh dong di sharing juga gitu. Biar orang muda yang mendengar itu semangat ini ya, apalagi untuk anak kami gitu. Ya, jadi sih awalnya kan masih yang beda ya, beda ketika kita berhadapan sama OMK dan ketika kita berhadapan sama anak-anak. Anak-anak itu kan masih yang nggak lama dia udah lari kemana, udah mainan. Apalagi kalau kitanya boring gitu kan. Kalau kitanya udah mulai krik-krik di depan itu pasti mereka sudah yang kemana-mana gitu. Jadi tuh Ya, ya. ya bener-bener pertama-tama tuh yang sampai yang ih kok gini banget gitu loh berhadapan sama anak-anak. Sampai yang kadang tuh sampai saya tuh suka diolok sama teman-teman yang memang udah lama di pendampingan sekami tuh kan. Teman-teman tuh udah bilang, ini biasanya nih kalau guru-guru baru tuh suaranya akan keras digituin. Benar ternyata. Jadi suara saya tuh kayaknya lantang banget gitu karena udah biasa kayak teriakin anak-anak gitu kan. Apalagi kalau udah yang mulai keluar-keluar gitu-gitu. Jadi udah, tapi makin lama makin kesini, ya ternyata seru dan asik sama mereka dan karena mereka itu kan masih yang polos, jadi masih yang bener-bener kayak kayak gimana ya, kayak masih masih mudah gitu loh untuk kita bimbing, untuk kita ini. Jadi nggak ada yang kayak perdebatan-perdebatan gitu nggak ada kalau di anak kecil. Jadi mereka benar-benar menerima apa yang kita kita sampaikan secara tulus itu benar-benar mereka tuh kayak merasa wow gitu loh. Apalagi kalau apalagi kalau anak-anak yang memang nggak pernah sebelumnya tuh terlibat di sekolah minggu lalu tiba-tiba kita ajakin ini kayak gini-gini jadi mereka tuh kayak antusias banget. Nah dari situ tuh dari semangat mereka itu tuh akhirnya kitanya juga semangat gitu loh Kak, jadi kayak terpacu gitu kan, oh anak kecil aja begini kok masa kita yang ini kalah gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang bener-bener ini, tapi ya selama Ada pandemi berapa ini akhirnya kami hmm? ada berapa banyak anak yang kamu bina yang masuk ke kami di sana? Kalau di tempat saya ini kan ada 5 lingkungan Kak. Nah, jadi kami tuh sejauh ini sih mungkin udah sekitar anak-anak saya itu udah sekitar 40-an 50-an, tapi itu nggak full setiap minggu sih hadir. Paling ketika ini baru kelihatan 40-50-an anak gitu. Apalagi kalau udah mau core, mereka akan semangat banget itu. Iya, apalagi Seru kalau banget. mau core, iya kalau mau core itu kan kami biasa kalau mau ada tanggungan core gitu kan jam latihan itu jam 5 sore ketika mereka pulang sekolah karena kan ada yang sekolah siang. Ini belum sampai jam 5 mereka udah panggilin kita. Kak, Kak, ayo kita latihan core. Jadi yang bener-bener itu semangat banget. Jadi sebelum jam 5 mereka sudah bakalan muncul semua tuh. Gitu-gitu sih. Jadi ya akhirnya semangat lah untuk itu. Seru ya, Tapi maksudnya kakak juga kayak loh ya sekarang. kenapa kenapa Halo? Kakak kayaknya ya. sekarang juga di KKI kan ya?
iya, aku di karya keuskupan Indonesia, cuman aku tidak di sekaminya. Aku Oh lebih ke gitu. kalau untuk kepanitiaan, karena kan nanti Mm-mm. sebenarnya tahun ini juga ada kegiatan yang anak-anak apa ya, pokoknya beberapa perwakilan sekami apa sekami ya, sekami Indonesia kan datang ke Sintang. Nah Mm-mm. itu kan persiapan juga sebenarnya. Nah kalau untuk Oh. kepanitiaan itu lebih didokumentasi, tapi kalau Mm. misalnya untuk yang KKI secara umumnya aku lebih ke awam sih, awam dan bentar, aku lupa. Aku kurang kami deh, pokoknya kan ada 4 tuh, yang awam dan ini hmm, Iya iya biarawati gitu. benar-benar. Pokoknya kita bagian Tapi awam lah kak. bagian awam. Lah iya. Ah, Kenapa? iya benar toh kita masih bagian awam loh ini belum ada yang memutuskan untuk masuk biara kan. Itu ada yang nanya tuh Epi. Apa Kayaknya nih? gimana kondisi gereja Samarinda, masih lockdown atau sudah buka? Ah, kebetulan banget ini. Keuskupan Agung Samarinda tuh keuskupan pertama kali yang buka. Oh Jadi wow, iya, jadi lagi bukanya. dari awal Juni itu kita udah ke gereja. Jadi memang dari yang pertama kali pemerintah umumin, nah itu minggu depannya ya udah kita ke gereja tapi dengan protokol yang memang memang ini protokol kesehatan gitu-gitu. Jadi emang dari Bapak Uskup sendiri pun gereja-gereja yang boleh buka itu hanya gereja paroki dengan memperhatikan Oh, protokol kesehatan. Jadi untuk gereja stasi emang belum boleh buka, baru paroki. Tapi kalau untuk antusias umatnya sih udah beberapa minggu ini diperhatiin, gereja tuh emang juga masih sepi. Katedral Samarinda itu kan besar banget tuh. Itu setengahnya aja nggak full. Karena memang umat masih milih untuk live streaming gitu. masih khawatir juga sih ya. Maksudnya Iya, apa ya? uh, Soalnya kemarin juga waktu waktu ngobrol sama Romo Ordi yang di Prancis itu, uh, dia bilang walaupun udah nggak lockdown, ketika mereka misa ada yang takut untuk komuni karena masih ada ketakutan ininya kan, COVID-nya gitu. Nah mungkin itu juga salah satu itunya ya, salah satu ketakutan umat. iya benar Kak. Di Samarinda pun masih begitu. Semua paroki yang udah buka tuh umatnya belum full. Baru ya paling baru 30-40% lah dari umat yang ada. Jadi emang masih yang umat masih kadang masih mikir-mikir gitu untuk pergi ke gereja. Oke. Teres, ternyata waktu kita sudah Mm-mm. habis, tinggal 20 Iya nih detik. Kak, Terasa ya. kita udah keasikan banget nih kayaknya bercerita ya. Ya makanya Kita ya kayak tinggal. Thank you banget ya Teres oke, udah nanti ini akan kita oke, upload di YouTube. oke Bye Kak. bye. Bye, Guys. thank you ya buat